Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 672 tidak pantas. Dia datang dengan dua pria itu. Tanya Joshua, Matteo dan yang lainnya langsung melihat ke arah arena tantangan setelah mendengar kata-kata Renata dan ekspresi di wajah mereka tampak makin bingung. Untuk bisa datang bersama orang-orang hebat seperti Jansen dan Hadi sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya identitas Morgan. Joshua terperangah dan wajahnya terlihat sangat ketakutan. Aku juga pernah mendengar Jansen mengatakan bahwa bosnya bernama Tuan Muda Morgan. Mungkinkah Morgan bos Jansen? Morgan memiliki nama yang sama dengan Tuan Muda Morgan yang merupakan atasan dari Jansen. Selain itu, sikap Jansen dan Hadi terhadap Morgan juga terlihat sangat hormat. Jika hal-hal tersebut dihubungkan, sepertinya hanya ada satu jawaban. Identitas Tuan Muda Morgan pasti sangat mulia. Jika tidak, kedua orang itu tidak mungkin bersikap sangat sopan kepadanya. Renata mengangguk pelan. Dia yakin bahwa Morgan pergi ke hotel bersama Jansen, Hadi dan yang lainnya, tetapi dia dapat mengatakan bahwa orang-orang ini pasti dipimpin oleh Morgan. Morgan ternyata bos Jansen. Pantas saja pegawai gedung Hitop begitu ketakutan saat mengetahui identitas Morgan hari itu. Pantas saja Morgan mengatakan mobil sport itu miliknya. Ternyata Morgan tidak membohongiku. Jika Morgan memang bos Jansen, maka semua yang terjadi itu masuk akal. Ekspresi wajah Keisha kali ini juga terlihat sangat terkejut, karena jika semua kejadian itu dihubungkan, semua hal bisa dijelaskan dengan sangat rasional. Matteo juga menghela napas dan berkata, tidak heran jika Morgan tidak tertarik dengan uang yang kita menangkan di arena tinju bawah tanah. Bagaimana mungkin orang seperti dia peduli dengan uang sekecil itu? Ekspresi wajah Joshua saat ini juga terlihat sangat cemas, karena sejak awal dia selalu menyinggung Morgan yang sebenarnya, tentu saja dia merasa sangat ketakutan. Jika nanti Morgan benar-benar ingin membalas dendam padanya, mungkin cukup dengan menggertakkan jari saja, maka Joshua beserta keluarganya bisa langsung lenyap. Keisha merasa semua ini seperti mimpi. Meskipun wajar jika hal-hal ini saling terkait, tetapi dia masih tidak memiliki cara untuk menghubungkan Morgan dengan anak-anak orang kaya. Bos-bos di bawah panggung juga kaget, karena tidak ada yang menyangka bos Jansen akan muncul di momen seperti ini dan dengan penampilan sesederhana itu. Hadi, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Yudha dengan ekspresi bingung. Yang Kain mungkin bisa langsung percaya bahwa Morgan adalah Tuan Muda Morgan yang legendaris, tetapi Yudha tidak bisa mempercayainya begitu saja. Sebelumnya, Yudha telah menyelidiki informasi mengenai Morgan dan tidak menemukan identitas khusus sama sekali. Ornak tua Morgan sudah lama meninggal dan selama ini dia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin Morgan yang itu adalah Tuan Muda Morgan, yang merupakan atasan Jansen, Hadi dan Yudha sendiri. Yudha yakin pasti ada yang salah dengan semua ini. Hadi menoleh dan menatap Yudha, lalu berkata lembut kepada Yudha, Yudha, ini Morgan Bachtiar, Tuan Muda Morgan, ketua baru di perusahaan kita. Kali ini, kami mengajak Tuan Muda Morgan datang ke sini untuk menemuimu. Mendengar ucapan Hadi, Yudha langsung membeku di tempat. Dia menatap Morgan dengan mata terbelalak, tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Yudha mengira pemuda yang disukai putrinya itu hanyalah seorang anak miskin biasa, dan dia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda miskin itu adalah bosnya sendiri, Tuan Muda Morgan. Yudha tentu saja tidak dapat menerima perubahan yang drastik seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat ini. Namun sesaat kemudian, dia langsung mengubah sikapnya, dan bertanya dengan sedikit tergagap, Morgan. Apa Anda Tuan Muda Morgan, bos saya? Morgan mengangguk pelan, lalu menjawab, ya, aku Tuan Muda Morgan, Boa Hadi dan Jansen, dan juga kamu. Yudha menatap Morgan dan bertanya lagi, lalu kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Kamu tidak pernah bertanya padaku, sebelumnya dan aku juga tidak tahu hubungan di antara kita, jawab Morgan dengan tenang. Yudha menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Pada saat ini, Yudha baru mengerti apa yang terjadi. Pantas saja saat aku meminta Morgan untuk bekerja padaku,
Dia menolak dengan acuh tak acuh. Tidak heran, jika Morgan memberi Yura liontin batu giok yang begitu berharga. Ternyata Morgan adalah bosku. Kata Yudha dalam hati seraya menghela napas. Sekarang dia merasa semua yang terjadi sebelumnya bisa dijelaskan secara logika. Hadi ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya kepada Yudha dengan lembut, Yudha, kamu kenal Tuan Muda Morgan? Yudha mengangguk tak berdaya, lalu menjawab, ya, bisa dibilang aku mengenalnya. Karena kalian berdua ternyata sudah saling mengenal, maka aku tidak perlu lagi memperkenalkan Tuan Muda Morgan padamu lebih jauh. Hadi tersenyum kecil, lalu menatap Morgan dan berkata, Tuan Muda Morgan ini kepala cabang kita yang ada di Malaysia namanya Yudha Cendana. Morgan mengangguk pelan, dan berkata, ya, aku tahu. Hadi ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepada Morgan dengan lembut, Tuan Muda Morgan, apa Anda benar-benar ingin bertarung dengan pria itu sekarang? Morgan menjawab dengan tenang, benar. Bukankah orang itu tadi mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur tidak memiliki siapapun yang berani melawannya? Kalau begitu aku akan mencoba melawannya. Mendengar ucapan Morgan, Hadi berkata dengan suara rendah, tapi Tuan Muda Morgan maaf sebelumnya, Anda hanya orang biasa. Kekuatan Zidan tidak sederhana. Saya khawatir Anda akan dalam bahaya. Kalau tidak, sebaiknya lupakan saja masalah ini. Morgan tersenyum dan menjelaskan, tidak masalah, aku kebetulan belajar seni bela diri akhir-akhir ini. Aku melihat orang-orang ini bertarung dengan sangat hebat tadi sehingga tanganku gatal, jadi kau ingin mencobanya. Hadi tentu saja tahu bahwa Morgan telah belajar seni bela diri dengan Oscar, tetapi dia juga tahu bahwa Morgan baru saja belajar seni bela diri kurang dari sebulan, jadi dia masih sangat khawatir tentang kemampuan Morgan. Hadi kemudian melihat ke arah Jansen, seolah-olah ingin meminta pendapat Jansen. Jansen menangkap isyarat yang disampaikan Hadi lewat tatapan matanya tersebut. Sejenak dia merasa ragu, lalu bertanya pada Morgan dengan suara pelan, Tuan Muda Morgan, Zidan ini benar-benar berbahaya, apa Anda yakin akan melawannya? Morgan memikirkannya sejenak, lalu menatap Jansen dan mengangguk lembut, aku yakin. Lagi pula, aku juga ingin melihat sampai mana kemampuanku meningkat. Jansen mendengar kepada Hadi dan Yudha, karena Tuan Muda Morgan sangat yakin, jadi biarkan Tuan Muda Morgan mencoba. Kita mengawasi saja di sini sampai akhir untuk memastikan Tuan Muda Morgan tidak terluka. Ketika Edward mendengar kata-kata Jansen matanya berkilat sedikit aneh bagaimanapun, identitas Morgan adalah bos Jansen. Edward saja tidak mampu memprovokasi orang besar seperti Jansen, apalagi Morgan dia bahkan hanya berani bermain-main dengan Hadi karena mengandalkan kesempatan ini. Jika Zidan benar-benar menyakiti Morgan secara tidak sengaja, mungkin akan merepotkan dan menyebabkan masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Jadi sebaiknya disegera menghentikan hal ini sebelum menimbulkan masalah yang lebih rumit. Pak Jansen, saya pikir tidak pantas jika Tuan Muda Morgan naik ke atas panggung untuk melawan Master Zidan, teriak Edward tiba-tiba. Kenapa tidak pantas? Tanya Jansen dengan tenang.